Kedokteran kembali berduka. Satu-satunya guru besar bidang epidemiologi di Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Profesor Dr. Dewo Nyoman Wirawan MPH, berpulang pada Selasa 22 September 2020 pada pukul 3 WITA. Profesor Wirawan wafat di usia 71 tahun. Om Swastiastu. Perkenankan saya mewakili keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Profesor Dr. Dewo Nyoman Wirawan MPH yang kita cintai bersama. Beliau adalah satu-satunya guru besar yang kita miliki di bidang epidemiologi kesehatan masyarakat. Sepengetahuan saya, beliau adalah guru yang sangat sederhana, tampil rapi, santun, bersahaja, bersahabat, dan selalu siap mendampingi anak didik dan bersedia diajak diskusi dimanapun beliau berada. Tentu kami merasa kehilangan karena pemikiran-pemikiran beliau dan analisis beliau yang sangat tajam tentang permasalahan kesehatan masyarakat masih tetap kami butuhkan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Beliau telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa di Sang Yang Dewasa. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau wariskan kepada generasi penerus di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tetap bisa diamalkan dan dikembangkan dalam rangka menjaga marwah ilmu kesehatan masyarakat yang kita sangat butuhkan di saat-saat seperti situasi pandemi saat ini. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik, amor yang cintia, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan batin. Sekali lagi, selamat jalan guruku. Semoga amal dan ibadah guru selama mengabdikan diri di dunia ini bermanfaat buat kita semua dan memberikan jalan yang terbaik, amor yang cintia, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan batin. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Maha Guru kita Profesor Dewo Nyoman Wirawan MPH. Semoga atman beliau menyatu dengan Brahman dan mencapai kebahagiaan sejati, berbahagia bersama para leluhur. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Begitu juga kepada semua Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, merasa sangat kehilangan dengan kepergian beliau, karena beliau sudah menanamkan pondasi-pondasi yang sangat kuat kepada anak didiknya sehingga menjadi seorang lulusan yang betul-betul kuat dalam menerpa badai kehidupan di dunia pendidikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Wiradewi Lestari, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, mengucapkan berduka cita yang mendalam atas wafatnya guru kami, panutan kami, Profesor Dr. Dewo Nyoman Wirawan MPH. Beliau sebagai pendidik adalah pendidik yang sangat objektif ketika memberikan penilaian kepada siswanya. Dalam hal pengabdian, beliau sangat aktif di Yayasan Kirti Praja, dan dalam hal penelitian, beliau adalah peneliti yang handal dan dipercaya di internasional. Sangat banyak sumbangsi beliau untuk FK
baik dalam bidang ilmu maupun sarana prasarana. Beliau adalah dosen yang sederhana dan sangat bersahaja. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan beliau diterima di sisinya. Sekali lagi, selamat jalan guruku, selamat jalan panutan. Om Swastiastu. Kami mengaturkan duka cita yang mendalam atas wafatnya guru kami, Profesor Dr. Dewo Nyoman Wirawan MPH Dumogi Amor Ring Asintil. Prof. Wirawan bukan hanya sebagai guru, tetapi juga pendidik yang hebat, pendidik yang sangat terkenal, dan juga konsultan masalah-masalah kesehatan dan pendidikan bukan hanya bagi kami di Fakultas Kedokteran UNUD, tapi juga bagi teman-teman alumni IKAYANA dan juga bagi teman-teman yang bergelut di LSM Kesehatan. Kami semua merasakan kehilangan yang sangat menyedihkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan ketabahan. Om Santi 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 Om. Beliau yang mengawali karirnya sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 1978 dan sampai sekarang home base beliau di program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Profesor Wirawan di mata koleganya dinilai sebagai orang yang santun, rendah hati, dan enak diajak diskusi. Perhatiannya terhadap kesehatan masyarakat tidak diragukan lagi. Almarhum Profesor Wirawan terkenal memiliki analisis tentang permasalahan kesehatan secara epidemiologi sangat tajam. Almarhum adalah sosok guru besar panutan seluruh anak didik. Profesor Wirawan termasuk orang yang selalu aktif setiap kali ada wabah. Beliau dikenal pengabdian masyarakatnya dalam penanggulangan HIV atau AIDS. Selamat jalan Pak Wirawan. Pak Wirawan yang saya kenal adalah seorang sahabat, seorang pemerhati, seorang mentor, seorang pembimbing, dan seorang peneliti. Bidang yang ditekuni adalah bidang kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi, lebih fokus lagi kepada penanggulangan HIV dan AIDS. Pada awalnya, Pak Wirawan bersama kawan-kawan beliau di Michigan melakukan penelitian dengan perilaku seksual pada masyarakat Kota Denpasar, Bali. Dari hasil ini ditemukan bahwa perilaku seksual masyarakat berisiko untuk terjadinya penularan HIV. Nah, untuk itu, dari sisa-sisa dana penelitian, Pak Wirawan melakukan promosi kesehatan untuk menanggulangi agar mereka tidak tertular oleh HIV/AIDS. Bukan mereka saja, tetapi juga masyarakat, keluarga, dan teman-temannya. Setelah melakukan penyuluhan, maka dilakukan prevensi yang lain, yaitu distribusi kondom. Kondom dibagikan kepada pekerja seks untuk melindungi diri dan melindungi tamunya dalam penularan infeksi menular seksual dan HIV. Berikutnya dikembangkan klinik IMS. Untuk klinik IMS, Pak Wirawan sendiri langsung datang ke ke Yogyakarta untuk melihat bagaimana perkembangan atau pengembangan klinik IMS di sana. Lalu kami lakukan hal-hal tersebut di Denpasar sini. Dengan lakukan penyuluhan ini, maka disinilah Pak Wirawan membentuk Yayasan Keti Praja. Karena melalui yayasan lembaga swadaya ini, kita akan lebih leluasa untuk menjangkau kelompok-kelompok marginal.
kelompok marginal yang lain seperti misalnya tadi adalah pekerja seks perempuan, kaum lesbian, kaum gay, kaum biseksual, dan kaum transgender. Nah, mereka merupakan kelompok termarginal. Kenapa? Karena mereka belum diakui atau tidak diakui bahkan oleh masyarakat atau juga oleh pemerintah. Nah, silah bagaimana Pak Wirawan dengan tekun menjangkau mereka, bahkan langsung terjun ke lapangan, mendampingi para petugas lapangan untuk menjangkau mereka. Setelah melakukan klinik IMS, maka berkembang terus untuk mengembangkan klinik VCT, voluntary counseling dan testing. Bahkan klinik VCT kami boleh dikatakan klinik VCT yang pertama di Indonesia, di mana pada tahun-tahun pertama hanya 3 orang yang mau testing, di mana mereka bertanya, mengapa saya perlu tes? Toh kalau saya positif belum ada obatnya. Makanya Pak Wirawan sendiri lalu berupaya bagaimana menyediakan obat-obat ARV, antiretroviral, bekerjasama dengan Pokdiksus di Jakarta membeli obat ke Bangkok, Thailand. Dalam perkembangan YKP, pertama kali YKP berdiri belum mempunyai gedung, masih numpang di rumah beliau di Jalan Bali, di emper rumah beliau. Di sana kami bergelut melakukan kegiatan, menyusun program bersama petugas lapangan, dan setelah itu dapat biaya untuk kontrak ruangan untuk klinik, dan berikutnya sekarang sudah mempunyai gedung WM. Selanjutnya Pak Wirawan adalah pekerja yang ulet, pekerja yang tekun saya katakan. Di dalam memonitor kegiatan-kegiatannya, dia selalu mencatat apa yang dikerjakan oleh tugas lapangan. Dan dari sana dilakukan kompilasi untuk mengembangkan atau menyusun strategi lebih lanjut. Berdasarkan ini juga lakukan riset-riset penelitian, sehingga hasil riset ini dilakukan publikasi-publikasi di dalam jurnal, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Selain itu juga Pak Wirawan, karena kegiatan ini masuk di dalam kegiatan KPA, Komisi Penanganan AIDS, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, dengan demikian maka Pak Wirawan sangat berhasil di dalam mengembangkan program-program tersebut, dan juga dapat diikuti oleh tugas lapangan yang selanjutnya akan berkembang terus. Mudah-mudahan setelah Pak Wirawan pergi, ide-ide Pak Wirawan masih dapat diteruskan oleh kami-kami yang masih ada di muka bumi ini. Selamat jalan Pak Wirawan. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih atas tuntunannya di dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dan selanjutnya. Terima kasih. Selamat jalan sahabat. Iwan, perkenankan saya menyapamu dengan nama panggilan yang biasa saya pakai waktu kita bersama-sama dididik di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dalam pendidikan kita belajar mengenai ilmu kedokteran, dan selanjutnya tanpa kita sadari kita belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan kemanusiaan, yaitu belajar memupuk rasa peduli, kasih sayang, perhatian, dan rasa yang tulus ikhlas. Di samping itu, kita juga belajar tentang keteguhan dalam pengambilan keputusan dan ketetapan hati kita untuk menjalankan sesuatu yang kita yakini benar adanya. Iwan, pendidikan dalam kemanusiaan inilah yang tanpa kita sadari membentuk kepribadian kita dalam intensitas yang berbeda. Iwan mungkin jauh lebih kuat, tetapi saya merasa
saya bisa mengikuti Iwan dari belakang. Rasa ini kemudian kita pupuk selama pendidikan dan kemudian kita perlihatkan pada anak-anak didik kita pada waktu kita telah diangkat menjadi staf pengajar. Rasa peduli, rasa simpati, rasa ikhlas ini kita tunjukkan kepada anak-anak didik kita, tidak dalam bentuk percakapan tetapi dalam bentuk perbuatan. Di samping itu kita belajar mengenai ilmu kedokteran. Kita sama-sama tamat dalam ilmu kedokteran, tetapi dalam melanjutkan studi lanjut kita memilih bidang yang berbeda. Iwan menyuruh memilih international health yang berfokus pada family planning dan epidemiology. Saya sendiri memilih health education yang belakangan ini berkembang menjadi health promotion. Ini juga ikut memberi andil dalam pematangan kepribadian kita. Seringkali kita merasa mempunyai kepribadian yang berbeda, namun kita tetap padu di dalam menjalankan dharma bakti kita, baik dalam bidang kedokteran maupun dalam bidang pendidikan. Iwan memperdalam dalam bidang epidemiologi, terutama dalam penyakit menular. Saya sendiri mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam promosi kesehatan. Epidemiologi ini telah Iwan geluti dan tidak saja di skop lokal atau nasional, tetapi telah meluas ke seluruh dunia. Sekarang Iwan pergi meninggalkan kita secara mendadak. Kita semua menyesal, termasuk anak-anak didik kita. Sedikit pun kita tidak sempat untuk menunjukkan balas budi kita atas pengorbanan yang Iwan telah berikan selama ini. Kita tidak bisa mendampingi Iwan sama sakit. Iwan jatuh sakit dalam kesepian. Sementara kita menjerit dari luar karena kita tidak bisa mendampingi Iwan. Semua anak-anak didik kita menjerit dalam hati menyaksikan kenyataan ini. Tampaknya ilmu yang Iwan pelajari telah membentangkan jalan untuk Iwan kembali ke Sang Maha Pencipta. Iwan, jangan lupakan kita, jangan lupakan kami, jangan lupakan anak-anak didik kita. Walaupun Iwan pergi, tetapi Iwan tetap hidup di hati kita masing-masing. Selamat jalan Iwan. Lihatlah kami dari alam tempat kamu sekarang beristirahat. Iwan sudah bekerja keras, malah kurang istirahat. Selama Iwan kita ajak mengabdi, baik di bidang kedokteran maupun di bidang kemanusiaan lainnya. Istirahatlah dengan tenang kali ini. Saksikan kita, karena kita akan melanjutkan apa yang telah kita tanam bersama. Iwan, sekali lagi selamat jalan. Istirahatlah dalam damai. Tahun 1992, Profesor Wirawan mendirikan Yayasan Kerti Praja yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan.
Yayasan ini didirikan untuk menangani masalah kesehatan seksual dan reproduksi pada masyarakat umum serta pada komunitas yang paling berisiko seperti pekerja seks perempuan, lelaki seks lelaki, transgender, pria berisiko tinggi, dan pengguna narkoba suntik. Almarhum Profesor Wirawan juga merupakan salah satu penggagas berdirinya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Provinsi Bali. Beliau terkenal sangat aktif dalam berbagai kegiatan kesehatan, terutama pencegahan penyakit. Bahkan yang terakhir beliau menggagas pembentukan tim relawan COVID-19 tingkat Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Bukan hanya itu, almarhum Profesor Wirawan juga menginisiasi kegiatan membagikan lebih dari 12.500 masker yang disalurkan melalui pengurus cabang IAKMI di seluruh Bali. Om Swastiastu. Saya Dr. Alifri, saya Kepala Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan. Saya selalu memanggil Prof. Wirawan sebagai Bapak daripada memanggilnya sebagai Prof. Mungkin banyak orang menganggap saya kurang menghormati dengan panggilan tersebut. Bukan. Saya sangat menghormati beliau. Memanggil dengan sebutan Profesor membuat saya merasakan ada jarak yang membatasi rasa sayang saya pada beliau selaku orang tua saya di kampus. Syukurlah Bapak dengan kesederhanaannya tidak pernah keberatan ketika saya selalu memanggil beliau dengan sebutan Bapak. Selain kesederhanaan, banyak nilai-nilai yang telah Bapak ajarkan kepada saya dan tentunya kepada junior-junior staf di departemen kami. Kedisiplinan, keteguhan hati, keadilan, dan konsistensi dalam berkarya adalah sebagian kecil yang kami pelajari dari Bapak seorang pekerja keras. Kami semua di departemen benar-benar belajar bagaimana menerapkan totalitas kerja untuk mencapai standar mutu yang baik. Dalam pandangan saya dan teman-teman di departemen, Bapak adalah sosok yang lengkap. Banyak orang menganggap Bapak adalah orang yang keras, tapi bagi kami itu adalah cara beliau mengajarkan bagaimana sesuatu dan lain hal harus dikerjakan secara baik. Yang kami rasakan, justru Bapak itu adalah orang yang sangat sabar dalam mendidik siapapun. Mahasiswa, staf junior, ataupun orang-orang lain yang terkait dalam pekerjaan. Jarang kami mendengar Bapak mengeluh atau menyalahkan, tapi kami sering melihat bagaimana Bapak berusaha mencarikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh siapapun, baik individu ataupun di masyarakat. Dari sana kami melihat, dari sana kami belajar untuk berpikir secara komprehensif bahwa sebagai seorang petugas, sebagai seorang pendidik di bidang kesehatan masyarakat, kita harus bisa mendeteksi satu masalah dan selanjutnya memberikan solusi, alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Saya rasa tidak cukup satu rem kertas untuk mencatat semua kebaikan-kebaikan dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami. Namun kami hanya mampu membalas dengan ucapan terima kasih atas semua yang telah Bapak berikan. Dengan kepergian Bapak, kami di departemen merasakan kehilangan yang sangat besar. Sedih, terkejut, marah, dan tidak percaya, dan juga tidak terima. Semua bercampur aduk
di benak dan di perasaan kami. Akhirnya kami harus menyadari, walaupun sangat berat untuk melepas Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan jualah yang berkehendak dan tahu apa yang terbaik buat Bapak. Kami ikhlaskan kepergian Bapak. Selamat jalan. Semoga Bapak yang bersama di dunia ini. Kami akan tetap berusaha melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai, yang sudah Bapak perjuangkan, sehingga kita sebagai orang-orang kesehatan masyarakat akan selalu bermanfaat sebagaimana yang Bapak tekankan kepada kami semua. Selamat jalan, Prof. Semoga tenang di alam sana. Santi.